Halo Sagazen, Welcome to Saga Gens. Kembali lagi dengan aku Nazia dan aku Caca di program terbaru dari Podcast Takular nih. Mungkin Nazia mau jelasin ke para Sagazen. Saga Gens itu apa sih sebenarnya? Yes, boleh banget. Jadi Kak Caca, Saga Gens ini merupakan segmen dari Podcast Takular yang dimana kita mengundang tamu atau gestar di luar Semaga yang pastinya keren-keren banget Kak. Sagazen sama Nazia pasti kepo banget nih sama kakak di samping Yes, kita. Ini betul banget. siapa sih sebenarnya? Boleh Kak diperkenalkan nama, user Instagram mungkin? Aduh. Oke. Coba nih, kamu dulu nih. Kamu dulu gak apa-apa. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Shalomita Mairika Marnata. Teman-teman boleh panggil aku Shalom, Mbak Shalom, Kak Shalom boleh. Aku merupakan Duta Genre Kota Semarang tahun 2023 dan saat ini juga kesibukan aku selain jadi Duta Genre adalah sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ya salam kenal. Kalau kamu sih? Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Halo Sagazen semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Mufti Diar, biasa dipanggil Mufti atau biasanya teman-teman memanggilnya Mumu ya. Sekarang saya merupakan seorang juara 2 Kenang Kota Semarang tahun 2023 dan sebentar lagi akan lengser ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Wah, keren banget ya ternyata pada hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng duta-duta Kota Semarang. Mama papa aku pasti bangga banget sama aku. Tentunya Pencapaian penonton-penonton di rumah juga pasti udah bangga banget pada episode kali ini ya. Oh iya, mungkin nih Kak, ada beberapa dari Sagazen yang belum tahu apa itu Kenang Kota Semarang dan Duta Genre. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat dulu Duta Genre dan Kenang Kota Semarang itu apa? Oke. Main aku dulu gak apa-apa? Boleh. Oke, kalau untuk Denok Kenang Kota Semarang itu adalah representasi pemuda dari Kota Semarang. Denok dan Kenang itu sendiri adalah nama julukan dari pemuda dan juga pemudi Kota Semarang yang belum menikah. Itu nantinya yang akan merepresentasikan pemuda Kota Semarang untuk bisa lebih menginfluence para pemuda, lebih untuk mencintai kebudayaan dan juga mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi tuh sebenarnya kita berdua as a Duta Genre and also Denok Kenang itu sama-sama pemuda ya, pemuda yang juga belum nikah. Karena kalau di Duta Genre, anyway, kita itu spellnya itu adalah pronunciationnya not genre, karena kalau genre itu lagu ya, tapi genre. Genre itu kepanjangannya adalah generasi berencana. Jadi sebenarnya itu kita itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang pastinya masih berada di usia remaja. Usia remaja itu 10 sampai 24 tahun. Terkhusus untuk Duta Genre Kota Semarang itu dari 17 sampai 20 tahun. Kita itu bergerak untuk pemberdayaan masa depan remaja. Jadi kan biasanya remaja itu agak sulit untuk yang namanya perencanaan kehidupan dia atau misalkan dalam menjalankan 5 transisi kehidupan. Nah, kita ini sebagai provider, kita ini juga sebagai edukator buat mereka, seperti itu. Oh, gitu. Keren ya, keren banget loh. Oke, mungkin Kak Caca kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Betul, ini pertanyaan sudah ditanyain oleh beribu-ribu Sagazen. Waduh. Beribu kan. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja sih peranan dan tugas yang dilakukan Kakak sebagai Duta Genre dan Kenang Kota Semarang? Oke, kalau misalkan di Duta Genre peranan aku pribadi adalah yang pastinya aku itu bukan harus bisa, tapi memang berkewajiban untuk memberdayakan seluruh masyarakat di Kota Semarang, terkhusus untuk remaja, orang tua, bahkan anak-anak. Dan apalagi sekarang itu kita sangat gencar-gencarnya dengan salah satu program yang sangat program prioritas pemerintah yang tentunya diturunkan ke setiap daerah di Kota Semarang, yaitu adalah stunting. Jadi kita itu ibaratnya adalah sebagai media antara pemerintah dan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat supaya kita itu bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan stunting. Dan juga tidak hanya soal stunting aja, kita itu juga membantu para remaja supaya melewati transisi kehidupannya dengan baik, karena kita tahu ya bahwa isu remaja itu banyak banget. Iya, betul. Entah itu kesehatan mental, entah itu pernikahan dini, entah itu kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kita bergerak untuk itu. Bahkan lebih-lebih lagi kita itu bergerak untuk ayo
kita itu sebagai remaja, kita itu punya partisipasi yang bermakna loh. Kita itu sebagai remaja, suara kita itu sangat dilihat, suara kita itu sangat amat digunakan untuk pembangunan bangsa, seperti itu. Oke. Wow, kalau ngelihat genre kayaknya kompleks banget ya. Soal empowering remaja dan juga yang lain sebagainya, karena memang keren banget sih genre ya. Aduh, makasih. Oke, sama-sama. Kalau untuk tupoksi Deno Kenang sendiri, peran dari Deno Kenang itu kan juga sudah representasi tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau Deno Kenang itu tugasnya lebih untuk menginfluence. Biasanya kami membantu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk membuat konten-konten promosi yang ada di Kota Semarang, terutama yang ada wisata-wisata prioritasnya. Salah satunya mungkin teman-teman tahu ya, ada Kota Lama. Iya. Nah, itu salah satu wisata prioritas yang biasanya kita juga mengadakan kegiatan di situ sering banget. Tahu kan Semarang Night Carnival, terus yang lain sebagainya kemarin kan juga diadakan di situ. Itu kita membantu mempromosikan dan juga mungkin membantu melewati potensi-potensi Deno Kenang yang ada. Contoh seperti modeling, itu kan bisa. Kita membantu lewat UMKM yang ada yang membantu dalam bidang fashion. Biasanya seperti itu. Oh, iya. Nah, sebagai duta genre dan Deno Kenang Kota Semarang nih, Kak, hal apa sih yang memotivasi kakak berdua buat ikut ke ajang ini? Oh ya, motivasinya sih banyak ya. Cuman kalau aku melihat, aku mau izin jawabnya secara kompleks ya. Kalau aku ngelihat dari kompetisi duta ini adalah salah satu kompetisi yang kompleks buat para pemuda, terutama remaja. Karena di sini kita memang dilatih dan juga dibimbing untuk bisa secara mandiri belajar lebih intens soal materi dan juga public speaking yang bagus, body language yang bagus. Itu nanti yang juga akan membantu kita ke depannya. Kalau aku udah ngerasain di dunia kerja itu memang sangat membantu deh. Jadi aku memilih untuk bisa mengikuti kompetisi duta yang ada di Kota Semarang itu salah satunya untuk bisa memberdayakan diri aku sendiri dan juga memberdayakan orang lain. Tentunya seperti itu. Iya, kalau misalkan aku sebenarnya mungkin kalau misalkan Mas Mufti ini sangat memberdayakan untuk diri sendiri. Kalau misalkan aku, kenapa sih aku memilih untuk ikut Duta Genre Kota Semarang? Karena aku melihat substansi yang ada di dalamnya. Ini adalah soal pemberdayaan dan juga soal humanity. Dimana pada saat itu aku juga kebetulan advokasi aku itu adalah tentang kesehatan gizi remaja. Kenapa sih aku pilih kesehatan gizi remaja? Karena latar belakangnya itu dari diri aku. Aku itu dulu bukanlah sosok remaja yang punya keseimbangan gizi yang baik. Dalam arti, ya kita sebagai remaja we have insecurity about our body ya. Betul. Karena dulu itu aku badannya sangat amat kurus, sangat apa ya dibilang nggak bisa gemuk gitu. And then after that aku melakukan suatu hal yang misalnya kayak terdengar sangat bodoh dan menyelewengkan karena itu ternyata berdampak untuk menciptakan sebuah penyakit yang baru di dalam badan aku. So if you guys ever heard binge eating disorder, jadi binge eating disorder itu adalah suatu kelainan gangguan makan di mana orang itu akan merasa bersalah kalau dia itu tidak makan banyak. Karena dia ingin mencapai badan yang ideal. Dan itulah sebuah latar belakang aku karena aku melihat anak-anak zaman sekarang itu kalau pengen mencapai suatu goals, body goals dalam diri dia itu caranya salah. Ada yang dia nggak makan, akhirnya apa? Anoreksia. Ada yang dia maksa dirinya makan, akhirnya apa? Dia binge eating disorder, and then after that ada banyak sekali kolesterol yang naik. Jadi latar belakang aku ikut genre apa? Karena aku melihat suatu pemberdayaan dan suatu cerminan refleksi yang aku bisa nih bawa suatu program yang emang bisa untuk kebaikan remaja-remaja terkhusus di Kota Semarang gitu. Oh, I see. Lalu aku mau tanya untuk Kak Shalom. Oke. Yang kami tahu tujuan utama dari diadakannya Duta Genre itu apa sih? Selain tadi yang kakak sudah sebutkan di awal. Oke, tujuan utama Duta Genre. Kalau teman-teman mungkin aku pernah ya kunjungin Semaga juga. Iya, dan betul. aku selalu bilang setiap at the end of our section kita selalu bilang, guys kita punya salam loh, salam genre. So salam genre itu sebenarnya tidak semata-mata oke, gerakannya kayak gini aja. Ini juga menyangkut sama tujuan utamanya genre. Jadi salam genre itu adalah kalau kita lihat ini tuh kayak bentukan angka 0, 0. Zero artinya adalah katakan tidak pada apa. Ini adalah 3 permasalahan remaja yang sering banget ditemuin. Pertama, katakan tidak pada seks bebas. Ya. Katakan tidak pada
pernikahan dini, mohon maaf, ini katakan tidak pada seks pranikah, ya seks bebas, seks pranikah sama. Katakan tidak pada pernikahan dini dan katakan tidak pada nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi tujuan utama kita adalah supaya remaja itu menjauhi 3 hal itu dulu. Karena kalau kita sudah kena 3 hal ini, itu akan berdampak sama perencanaan remaja. Karena remaja itu pastinya perencanaan hidupnya abis sekolah, kita pasti pengen lanjut kuliah, bener gak sih? Yes, betul. Atau mungkin ada teman-teman yang memilih abis sekolah itu lanjut kerja, and then after that menikah, supaya optimal gitu. Oke, I see. Lalu bagaimana proses Kak Shalom yang lalui untuk memenangkan Duta Genre Kota Semarang? Prosesnya itu kalau bisa dibilang panjang juga panjang, dibilang penuh suka, yes of course, dibilang penuh duka ya iya. Tapi aku percaya bahwa setiap proses itu membentuk aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terbentur jadi terbentuk. Karena awalnya itu aku itu nggak tahu. Aku tahu Duta Genre, tapi aku nggak tahu kalau ternyata di dalamnya, wah kita sangat amat memberdayakan masyarakat sebanyak itu dan menarik itu. Jadi aku itu dikenalin sama salah satu teman aku. Kebetulan dia partner aku duta hukum juga di Undip, di FH Undip. Aku dikenalin sama dia all about genre, namanya Calvin. Terus dia bilang, Kak kayaknya kamu cocok buat ikut ini karena aku ngeliat kamu sangat memberdayakan orang gitu, sangat menginspirasi. Dan akhirnya aku coba kulik-kulik dan after that aku coba ikut audisi dari setiap rangkaian penyuluhan dan semuanya. Aku juga nggak expect kalau aku bisa juara 1 Duta Genre Putri Kota Semarang, karena yang aku expect ya paling aku hanya juara kategorial gitu, karena aku mempercayai bakat yang aku punya. Tapi ternyata Tuhan punya jalan yang lain. Tuhan bilang, oke, kamu bisa ya, dan jadilah seperti ini. Keren Keren banget. banget ya, tepuk tangannya dong semuanya. Nah, pertanyaan buat Kak Mufti sekarang. Oh, iya. Nah, Kak, yang kami tahu itu kan Denok Kenang ini merupakan duta pariwisata ya. Nah, apakah boleh dijelaskan nih maksud dari duta pariwisata itu apa ya, Kak? Duta pariwisata. Ini bukan dutaan ya. Duta pariwisata ya itu tadi representasi dari para pemuda yang mempromosikan pariwisata, terutama khususnya di sini Denok Kenang, khususnya di pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang di sini sudah menyiapkan Denok Kenang sebenarnya sudah lama. Sejarahnya Denok Kenang itu sudah mulai tahun 19-an mungkin ya dia. Iya. Jadi di sini itu memang kita sudah berjalan sejak lama dan mendukung potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang, terutama mempromosikan. Dan kemarin pun prestasinya dari Kota Semarang juga tidak main-main ya. Kita mengalahkan salah satu destinasi wisata prioritas yang ada di Jawa Tengah, Candi Borobudur, tahu ya? Tahu. Kunjungan wisatanya sangat meledak pas waktu itu tahun 2022 ya. Kita mencapai kunjungan prioritas pertama di Jawa Tengah mengalahkan Candi Borobudur. Itu di Kota Lama tepatnya. Seperti itu. Tugasnya kita sebagai Denok Kenang yang apa? Yang mendukung program pemerintah dan juga terus berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang mendukung adanya potensi pariwisata Kota Semarang itu sendiri. Wah, keren banget. banget. Nah, ada nggak sih Kak antara tempat-tempat pariwisata di Kota Semarang ini tempat favorit Kak Mufti itu apa? Kalau daya tarik wisata yang ada di Kota Semarang yang jadi spot favorit aku mungkin selain Kota Lama itu tadi ya, Sagan Z, ya. Namanya tadi siapa? Sagazen. Sagazen mungkin bisa mencoba di planetarium. Nah, itu kan ada ya konten-konten yang mungkin lagi viral dan ditemuin di TikTok nggak sih? Iya, di FYP TikTok. Iya. Sagazen ini mungkin bisa mencoba di sana ya. Kita bareng-bareng ke sana. Di sana mungkin kita bisa ngelihat bintang-bintang. Itu jadi salah satu wisata edukasi terbaru karena baru dibangun pada tahun 2018 dan rampungnya itu 2021. Jadi itu baru diresmikan dan sudah kemarin kunjungan wisatanya sudah banyak. Dan itu salah satu advokasi yang saya bawa di Denok Kenang kemarin. Oke, lalu langsung aja nih, benefit apa yang kakak dapatkan dari ajang-ajang yang kakak ikuti? Serta bagaimana perasaan kakak waktu itu saat terpilih menjadi Duta Genre First Runner Up Kota Kenang dan Kenang Kota Semarang 2023? Aku ya? Iya. Pasti seneng dong. Ganti-ganti, biar adil. Oke, kalau misalkan dibilang apa aja sih yang aku dapatkan itu banyak banget. Jadi nggak hanya cuman soal gelar, tapi juga soal kepercayaan dan relasi. People always thinking that kalau kita pakai sash itu kita itu duta itu nggak cuma pakai sash, tapi menurut aku duta itu is a part of sash. Karena kenapa? Duta itu adalah bagian dari selempang, itu adalah bagian dari duta. Even orang-orang bilang
ya duta itu nggak harus pakai selempang. Karena apa? Dengan adanya aku titel duta genre itu, aku bisa menjangkau banyak orang. Jadi kalau orang bilang duta genre itu eksklusif, enggak, harusnya kita malah jadi orang yang gampang dijangkau karena titel kita ini. Bahkan kita jadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian hal-hal yang aku dapatkan adalah aku selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, baik kepala dinas pengendalian penduduk, terus kemudian BKKBN Provinsi Jawa Tengah, di mana kita itu suka berdiskusi dan membicarakan, bahkan mengimplementasikan sebuah modul atau sebuah bahan ajar yang bisa kita lakukan di setiap daerah-daerah kita. Karena aku di Kota Semarang, yang of course aku lakukan di Kota Semarang. Dan tadi pertanyaan kedua apa? Aku lupa. Perasaan saat terpilih. Perasaan ya. Karena kalau perasaan itu aku complicated. Karena waktu terpilih kaget meskipun orang bilang nggak mungkin kamu pasti menang, nggak kaget karena aku sangat melihat setiap prosesnya dari karantina. Aku selalu merasa semua orang yang ikut finalis, semua yang ikut itu semuanya deserve karena mereka have their own program yang benar-benar keren banget. Dan pas aku dimahkotai, aku pun juga unexpectednya ada dua hal. Wah, aku ternyata jadi duta genre. Dan yang kedua adalah, wah, aku akan berkewajiban untuk memberdayakan remaja di Kota Semarang. Karena memberdayakan itu suatu tantangan. Jadi jangan dibilang oke, jadi duta, duduk manis, and then duduk pakai mahkota. Enggak, kita itu keliling Kota Semarang. Terus kita juga ngomong, bahkan sampai ada ibu-ibu yang tiba-tiba manggil kita curhat, anaknya seperti ini. Bahkan ada remaja yang pengen curhat sama kita juga harus open. So that's why being duta, especially duta genre, it's not exclusivity gitu. Menurut Kak Mufti? Sama sih, itu tadi pengertiannya duta itu nggak se-eksklusif itu juga ya. Kita kan di sini juga pelayan masyarakat, kita di sini juga membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi lebih terkait program pemerintah Kota Semarang tentunya. Dan yang mungkin perasaan yang aku pas waktu itu terpilih di Denok Kenang jujur unexpected juga ya. Karena mengalahkan 300 lebih para peserta audisi yang dikerucutkan menjadi 15 pasang, itu menurut aku suatu hal yang tidak mudah. Dan waktu itu jujur sangat bersyukur sekali dan ya tidak ekspektasi waktu latihan kurang lebih selama 1 bulan itu terbayarkan. Jadi kita harus well prepare emang dengan sebuah kompetisi kita memang harus memiliki persiapan yang matang dan harus mengetahui strategi yang harus kita bawa di sana. Dan tentunya pas waktu itu juga tidak expect lagi bisa mendapatkan gelar sebagai juara 2 Kenang Kota Semarang karena pada waktu karantina itu memang sangat complicated. Para pesertanya memang sangat deserve sekali karena mereka juga sudah berhasil mengalahkan 300 orang lebih dan mereka diproses di karantina itu juga dengan matang. Kita mendapatkan hak yang sama semua tetapi ya itu tadi kembali ke rezeki masing-masing seperti itu. Betul banget, setuju banget. Kan sebentar lagi ada seleksi lagi kan, tadi kakak sempat menyinggung akan lengser ya. Iya. Kakak tahu nggak sih syarat-syarat untuk menjadi duta genre dan Denok Kenang Kota Semarang? Kamu. Oke. Kalau untuk Denok Kenang Kota Semarang sendiri ini sudah membuka pendaftaran ya buat Sagazens, oke. Buat Sagazen sendiri kalau ingin ikut kompetisi Denok Kenang Kota Semarang ini sudah dibuka pendaftarannya sampai di bulan Maret nanti. Wow. Ya, itu sudah dibuka dan dibuka untuk daftar ulang. Persyaratannya sebenarnya cukup umum. Hanya cukup berdomisili di Kota Semarang, usianya 17 sampai 25 tahun dan siap untuk mengabdikan diri kepada pariwisata Kota Semarang. Itu niatnya harus ditekankan lagi dan harus dibulatkan lagi untuk menjadi seorang Denok Kenang Kota Semarang. Oh, gitu. Untuk duta genre? Kalau duta genre itu akan buka audisi dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin pengen lebih tahu, itu ada di Instagram @forgen_Semarang. Tapi biasanya persyaratan yang dimiliki oleh duta genre atau sebagai duta genre itu persyaratan yang sangat general. Cuman perbedaannya mungkin antara Denok Kenang dan duta genre adalah usia. Kalau misalkan nanti di tahun ini usia itu adalah 17 sampai 20 tahun. Gitu. Dan dia siap untuk memberdayakan Kota Semarang, siap dan of course pasti berdomisili di Kota Semarang dan mau belajar dan mau dibentuk sebagai sosok fasilitator yang dekat dengan masyarakat karena kita benar-benar sangat dibilang terjun langsung peer to peer ke society kayak gitu.
Berarti cocok banget ya Kak untuk penonton-penonton di rumah untuk mengikuti seleksi dari Duta Genre dan Kenang. Betul nih, betul banget. Nah, pastinya Saga Zen ini yang nontonnya jadi tertarik banget ya Nazia ya. Yes, betul banget. Nah Kak, sebelum kita closing nih, podcast Tacular ini punya jargon. Oh iya. Kita punya jargon Ya, tersembunyi. betul Nggak banget kita punya jargon. Oke. Boleh ikutin aku dulu ya. Oke. Ya, Jadi kita jargon contohin. kita adalah podcast Tacular Beyond Spectacular. Ini sama ya kayak genre ya. Iya, sama juga. Tiga juga Tiga bentukannya. juga. Coba kita ulangin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Podcast Tacular Beyond Spectacular. Boleh tepuk tangan. Oh iya. Kita ngucapin terima kasih kembali kepada Kak Shalom dan Kak Mufti. Terima kasih juga buat teman-teman kreatif yang sudah mengadakan Saga Gens ini. Ya, Boleh yang bekerja di rumah. Tepuk tangan dulu dong. Dan makasih juga kepada Saga Zen yang udah nonton kita. And see you guys in the next video. Bye-bye. Bye.